Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal-soal mengenai limit. Jadi soal-soalnya kita ambil dari uji kombinasi dasar dan juga uji kombinasi 1-1 tentang limit trigonometri. Jadi tentang limit trigonometri, dasar-dasar rumusnya sudah pernah kita buatkan di video di sebelumnya ya. Jadi nanti kalau mau mengulang kembali atau mereview kembali rumus-rumusnya, bisa dinonton nanti dari video limit trigonometri tersebut. Nanti kita berikan linknya di deskripsi. Lalu kita langsung aja ke pembahasan soal-soalnya. Jadi untuk uji kombinasi awalnya ada 3 soal, kita kerjakan satu persatu. Karena masih merupakan uji kombinasi awal, bentuk limit ini hanya mensubstitusikan nilai X yang dilimit ke dalam fungsinya. Jadi contohnya di nomor 1, tentukan limit fungsi dari limit X menuju 3 dari 4X pangkat 3. Ini tinggal kita substitusikan menjadi 4 dikali 3 pangkat 3. Berarti 4 dikali 27, hasilnya adalah 108. Kemudian yang di bagian B, limit X menuju 2 dari X pangkat 2 tambah 1, berarti menjadi 2 pangkat 2 ditambah 1, jadinya adalah 4 tambah 1, sama dengan 5. Begitu juga yang di bagian C, limit X menuju 2, kita gantikan menjadi 2 dikali 2 pangkat 3, dikurang 4 kali 2, kita peroleh ini jadinya 16 dikurang 8, maka hasil akhirnya adalah 8. Kemudian di bagian D ini sama dengan limit X menuju 1, akar dari 10 kurang X kuadrat. Berarti akar dari 10 dikurang 1 kuadrat per 2 kali 1. Hasilnya adalah 10 dikurang 1 adalah 9. Akar 9 berarti 3 per 2 jawabannya. Kemudian bagian nomor 2, ini sepertinya pengantar untuk menuju limit trigonometri. Jadi kita harus ulangi ya, sifat-sifat ataupun rumus-rumus mengenai trigonometri. Jadi diberikan bahwa sinus alfa tambah beta, maka itu rumusnya menjadi sin alfa cos beta ditambahkan dengan cos alfa sin beta. Cos alfa tambah beta itu dijabarkan menjadi cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Dan untuk yang bagian C ini penting untuk kita ingat karena akan berhubungan dengan banyak soal tentang limit trigonometri. Jadi kosinus 2 alfa itu bisa kita jabarkan menjadi 3 bentuk yang utama. Yang pertama adalah cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Yang kedua adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Dan yang ketiga adalah 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Umumnya bentuk yang di soal nanti, kosinus 2 alfa ini akan kita ubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Dengan suatu pola, dimana kalau kita anggap cos 2A, nanti bisa kita ganti jadi 1 kurang 2 sin kuadrat A. Seandainya kita contohkan nanti ada kosinus 6A, maka karena di sini 2A menjadi A, maka kalau soalnya 6A nanti bisa kita tukar jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 3A. Artinya 6-nya kita bagi 2 menjadi angka 3. Polanya seperti itu. Kemudian soal nomor 3, fx sama dengan sin x per cos 2x. Tinggal kita substitusikan x-nya pi per 6. Maka untuk yang A menjadi sinus pi per 6 per kosinus 2 dikali pi per 6 menjadi pi per 3. Jadi sinus pi per 6, sinus 30 itu setengah, cos 60 juga setengah, maka jawabannya adalah 1. Sementara yang di bagian B, pi per 3, berarti kita substitusi menjadi sin pi per 3 dibagi dengan cos 2 pi per 3. Berarti sinus 60 setengah akar 3 per kosinus 120 adalah min setengah, maka jawabannya adalah minus akar 3. Untuk selanjutnya kita langsung sambung ke uji kombinasi 1-1. Soal pertama, jadi hitunglah limit dari limit X menuju pi per 4 dari cos 2X. Ini kita langsung substitusikan menjadi kosinus, karena 2 dikali pi per 4 menjadi pi per 2. Kosinus 90 berarti ya sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya, limit X menuju pi per 3 dari sin 3X. Berarti itu nanti sama dengan sin pi. Hasilnya adalah 0. Kemudian limit X menuju pi dari 1 kurang sin kuadrat. Ini hasilnya 1 dikurang sin pi itu 0. Jadi 1 dikurang 0 kuadrat. Berarti hasilnya adalah 1. Kemudian yang di D, limit X menuju 0 dari tangan 2X. 2 kali 0 adalah 0, maka ini hasilnya sama dengan tangan 0. Dan tangan 0 nilainya adalah sama dengan 0. Kemudian yang di E, limit X menuju pi per 6 dari sin 2X kurang pi. Berarti ini sama dengan
nilainya nanti jadi sinus 2 kali pi per 6, jadi pi per 3 dikurang pi, berarti sama dengan sinus min 2 pi per 3. Karena nilainya negatif, berarti itu sama dengan negatif sin 2 per 3. 2 pi per 3 ya, jadi minus dari sin 120, berarti minus setengah akar 3. Kemudian yang berikutnya, ini menjadi sinus pi dikurang 3x. 3 kali pi per 3, 3 mati, tinggal pi kurang pi, berarti menjadi sinus 0, maka jawabannya adalah 0. Yang berikutnya di G, limit x menuju pi per 2 dari cos setengah pi tambah x, berarti sama dengan cosinus setengah kali pi tambah pi per 2, berarti sama dengan cos setengah kali pi tambah pi per 2 adalah 3 pi per 2, berarti 3 pi per 4 sama dengan cos 3 pi per 4, berarti cosinus 135, berarti min setengah akar 2. Yang berikutnya sama dengan cosinus pi tambah 2x, 2 dikali 0 adalah 0, berarti tetap cos pi, dan cos pi nilainya adalah negatif 1. Itu adalah jawaban untuk yang nomor 1. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 2 ya. Jadi untuk nilai-nilai limit yang mengandung sinus ya, sudah kita jabarkan di video limit trigonometri konsepnya. Jadi ini bisa kita tuliskan ya menjadi yang bentuk A. Limit x menuju 0, jadinya kita bagi x ya, sin 2x per x dibagi 3x per x. Jadi sesuai dengan teorema limit, sin 2x per x itu hasilnya adalah 2. Kemudian 3x bagi x habis, berarti jawabannya tinggal 2 per 3. Atau kalau kita mau pakai konsep cara cepat juga boleh, kita abaikan sinnya. Jadi 2x dan 3x-nya kita coret x-nya, maka hasilnya adalah 2 per 3. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa hal ini tidak berlaku untuk kosinus ya. Jadi kalau kosinus kita uji dulu, kalau kita masukkan 0, menjadi cos 0 dibagi 0 ya. Cos 0 itu nilainya 1, berarti karena hasilnya bukan 0 per 0, maka tidak perlu kita ubah apapun. Maka nilai dari cos 0 itu 1, 2 dikali 0 adalah 0, 1 dibagi 0 kita tulis jawabannya angka hingga. Kemudian yang bagian C itu memakai konsep limit, yaitu sama dengan kita kerjakan menjadi limit x menuju 0, tangan 5x kita bagi x, kemudian yang 3x juga kita bagi x, maka ini hasilnya adalah 5 per 3. Sama dengan yang di sinus, ini bisa kita abaikan tangannya, kita coret aja, maka jawabannya adalah 5 per 3 kalau seandainya soalnya dalam bentuk pilihan berganda cara cepatnya. Nah, kita lanjut yang di D. Limit x menuju 0 dari 3x dibagi cos 7x. Ini mirip dengan soal yang di B, di mana hasilnya kalau kita uji itu bukan 0 per 0, maka jawabannya menjadi 3 dikali 0 per cosinus 0. Jawabannya adalah 0 dibagi 1, maka jawaban akhirnya adalah 0. Kemudian yang E sama seperti konsep di soal C, kalau kita bagi x, kita bagi x di sini, bagi x di sini, maka secara teorema limit hasilnya adalah 3 per 4. Atau kalau kita mau coret juga boleh, kita abaikan tangannya, x-nya kita coret, maka jawabannya adalah 3 per 4. Begitu juga soal dengan yang F, kalau sinus dan x-nya ini kita coret, ini hasilnya adalah 1, maka bisa kita tuliskan ini hasilnya adalah 4 dikali hasil sin x per x itu untuk limit adalah 1, kemudian cos 0 itu hasilnya 1, maka 4 dikali 1 dikali 1, hasil akhirnya adalah 4. Nah, kita lanjut ke soal ketiga. Soal nomor 3 ini hampir mirip ya dengan soal sebelumnya. Jadi limit x menuju 0, cos 3x per 2x, jangan sama ya. Jadi kita uji, masukkan 0-nya, itu hasilnya adalah 1 per 0 ya. Berarti ini hasilnya adalah cos 0 dibagi 0. Jadi cos 0-nya 1, 2 kali 0-nya adalah 0, 1 dibagi 0 menjadi tak hingga. Nah, muncul yang agak susah itu mungkin yang di bagian B. Kalau kita perhatikan masukkan angka 0, kita masukkan itu berarti sinus pi per 2. Oh, ternyata bukan 0 ya. Jadi kalau kita uji langsung menjadi sinus pi per 2 dikurang 0 per 2 kali 0, maka menjadi sin pi per 2. Sin 90 itu nilai 1. 1 dibagi 0, maka jawabannya tak hingga. Kemudian yang di C, kalau kita uji angka 0 ke dalam, berarti jadinya cos setengah pi, cos 90 itu 0, menjadi 0 per 0, maka ini perlu kita rubah sedikit. Kalau kita kalikan setengahnya ke dalam, ini sama dengan cos pi per 2 dikurang 2x per 3x. Yang perlu kita ingat catatannya adalah
dalam relasi sudut adalah apabila cos pi per 2 dikurang X itu sama dengan sin X. Dengan demikian, kalau cos pi per 2 kurang 2X itu hasilnya sama dengan sin 2X per 3X. Dan sesuai dengan teorema limit, ini hasilnya adalah 2 per 3. Kemudian kita lanjut yang bagian D. Maka kalau gampangnya kita kali masuk 2 ini menjadi yang D ya. Limit X menuju 0 jadinya 3X per kita kali masuk menjadi sin pi dikurang 4X. Nah, catatan berikutnya adalah kalau sinus pi kurang X itu sama dengan sin X. Jadi yang di bawah ini kita tukar menjadi limit X menuju 0 dari 3X dibagi sin 4X. Dan jawabannya sesuai teorema limit adalah 3 per 4. Kita lanjut ke soal berikut, soal nomor 4. Jadi diberikan tentukan nilai limit dari X menuju 0 tan X dikurang sin X per 2X pangkat 3. Nah, sebelum kita rubah, kita otak-atik dulu bentuk trigonometrinya. Jadi tan X dikurang sin X bisa kita tuliskan menjadi sin X per cos X dikurang sin X per 1. Kita bisa keluarkan sin X-nya menjadi 1 per cos X dikurang 1 menjadi sin X dikali samakan penyebut. Jadinya 1 dikurang cos X ya. Kemudian sin X per cos X menjadi tan X. Dengan demikian, bentuk yang tan X kurang sin X ini bisa kita tukar menjadi tan X dikali 1 kurang cos X. Maka bentuk yang soal A tadi kita ubah menjadi limit X menuju 0 dari tan X dikali 1 dikurang cos X kemudian dibagi 2X pangkat 3. Di soal kompetensi awal tadi sudah kita jabarkan bagaimana mengubah cos X. Jadi kalau kita jumpa cos X bisa kita ubah ini menjadi, kita tuliskan dulu, limit X menuju 0 tan X 1 dikurang, bentuk cos X bisa kita tukar menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X kemudian dibagi 2X pangkat 3. Ini bisa kita tuliskan menjadi limit X menuju 0 tan X 1 dikurang 1 habis, negatif dengan negatif jadi positif, jadi 2 dikali sin setengah X, karena kuadrat kita jabarkan saja sinnya jadi 2 kali kemudian dibagi 2X, di sini X, di sini X. Maka hasilnya adalah tangan 2X dibagi 2X hasilnya setengah, konstanta ini 2 nya biarkan saja, setengah X dibagi X adalah setengah X bagi X juga setengah, maka yang ini setengah dan 2 habis, jawabannya adalah setengah dikali setengah sama dengan 1/4. Lalu kita lanjut ke yang bagian B. Untuk soal ini kalau ada angka 1 biasanya kita harus mengubah bentuknya ini. Jadi sin X-nya kita kembalikan ke bentuk relasi tadi. Ini menjadi limit X menuju pi per 2 1 dikurang cos pi per 2 dikurang X kemudian dibagi dengan X kurang setengah V. Nah, di bentuk ini kalau kita jumpai angka 1 kurang, maka ini kita ubah lagi menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah dari pi per 2 dikurang X per X kurang setengah pi. Nah, 1 kurang 1 habis, negatif dengan negatif jadi 2, maka 2 dikali sin setengah kali pi per 2 kurang X sin setengah kali pi per 2 kurang X kemudian dibagi dengan X dikurang pi per 2. Kalau secara hasil ini hasilnya adalah min setengah. Jadi pi per 2 kurang X dengan X kurang pi per 2 itu hasilnya min 1. Jadi 2 dikali setengah dikali min 1. Kemudian kita perhatikan kalau X-nya menuju pi per 2. Berarti pi per 2 dikurang pi per 2 adalah 0. Menjadi sin 0. Maka sin 0 itu hasilnya 0 ya. Jadi 2 dikali setengah dikali min 1 dikali 0. Maka jawaban akhirnya adalah sama dengan 0. Kita lanjut ke soal berikut. Hitunglah nilai limit berikut. Untuk yang nomor 5A ini cukup kita kelompokkan sin X dengan X-nya ini. Ini memberikan hasil 1. Maka ini hasilnya sama dengan 4 dikali 1. Nilai cos 0 juga 1. 4 dikali 1 dikali 1 sama dengan 4. Bentuk yang B, 1 dikurang cos kuadrat, ini bisa kita ubah dulu jadi sin kuadrat.
Jadi sin X kali sin X, kemudian dibagi X, dan secara teorema limit ini hasilnya 1, kemudian dimasukkan 0, sin 0 berarti 0, maka 1 dikali 0 jawaban akhirnya adalah sama dengan 0. Bentuk yang soal C ya, limit X menuju 0 dari 1 dikurang 2 sin kuadrat X per X. Kalau kita masukkan sendiri langsung X-nya, maka ini memberikan hasil 1 dikurang 0 bagi 0. Berarti sama dengan 1 dikurang 2 kali 0 dibagi 0. 1 dibagi 0, maka langsung hasilnya tak hingga. Karena bukan bentuk 0 per 0, nggak perlu kita ubah ya. Kemudian bentuk yang D, ini juga langsung kita masukkan. Menjadi cos 3 kali 0, berarti cos sinus 0. Cos sinus 0 juga, dibagi 0 kuadrat. Ini cosinus 0 ya. Jadi hasilnya adalah 1 ditambah 1 dibagi 0. 2 dibagi 0. Jawabannya juga tak hingga. Nggak perlu kita rubah karena bukan dalam bentuk limit yang memberikan hasil 0 per 0. Kita lanjut. Hitunglah nilai dari limit X menuju 0 tangen 3X dikali sekan 2X. Jadi kalau kita perhatikan, sekan ini adalah kebalikan dari cos. Mungkin biar gampang, ini kita ubah dulu bentuknya menjadi limit X menuju 0 tangen 3X, sekannya kita ganti jadi cos 2X. Kalau kita substitusikan nilai X-nya ini 0, berarti tangen 3 kali 0 adalah 0, sementara yang di penyebut hasilnya 1, maka jawabannya adalah 0 per 1 sama dengan 0. Nah, kita uji juga yang ini, B. Ya. Kita perhatikan apakah memberikan bentuk 0 per 0, baru kita putuskan apakah bentuknya mau diubah atau tidak. Jadi ini memberikan hasil limit X menuju pi per 2, supaya gampang mungkin kita tukar ya. Jadi kosekan kuadrat itu berarti 1 per sin kuadrat, kemudian dikurang 1 per sin, dikali kotangen pi per 2, kotangen X ya. Jadi sin pi per 2 itu hasilnya 1, jadi 1 bagi 1, kurang 1 per 1, dikali kotangen pi per 2 adalah 0, berarti 1 dikurang 0 memberikan hasil sama dengan 1. Jadi ternyata bentuknya bukan limit 0 per 0, maka tidak perlu kita ubah. Jadi jawabannya langsung 1 dikurang 0 sama dengan 1. Ternyata cukup simple ya pengerjaannya. Kita lanjut ke yang nomor 7. Hitunglah nilai dari limit X menuju 0 sin setengah pi tambah X dikurang sin X per X. Jadi sebelum mengerjakan, kita coba dulu uji ya, memasukkan nilai X-nya itu sama dengan 0. Kalau ini 0, ini berarti hilang, berarti sama dengan sin setengah pi, sin 90 itu 1. Sementara yang ini memberikan hasil 0, ini juga 0. Ternyata hasilnya bukan limit 0 per 0, maka langsung kita tuliskan hasilnya sama dengan sinus setengah pi, berarti 1. Yang ini 0, ini bagi 0. 1 dibagi 0, nah enggak ya. Kemudian yang soal B, kalau kita masukkan 0, ini 0, ini juga 0. Ternyata bentuk 0 per 0 ya. Jadi kita bagi X yang di atas, bagi X yang di bawah. Ini menjadi limit X menuju 0, sin 5X per X, dikurang 2 sin 3X per X, kemudian yang cos 2X-nya kita biarkan karena tidak memberikan hasil 0. Kemudian 2X bagi X. Jadi pembilangnya semua kita bagi X, penyebutnya juga kita bagi X. Ini memberikan hasil di mana limit ya, untuk X menuju 0, sin 5X bagi X itu hasilnya 5. Di sini 2, sin 3X per X hasilnya 3. Cos 2X, cos 0 hasilnya 1. Ini dibagi 2. Berarti hasilnya adalah 5. Dikurang 6 dibagi 2. Jadi jawabannya adalah minus setengah. Kita lanjut. Tunjukkan bahwa limit X menuju 0 dari 1 kurang cos X per X sama dengan 0. Jadi kita ubah dulu menjadi limit X menuju 0. Kalau kita substitusikan 0-nya ke dalam, ini menjadi 1 dikurang 1, 0 ya, dibagi 0, 0 per 0, maka perlu kita ubah. Jadi cos X-nya kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X. Jadi 1 kurang 1 habis, negatif dengan negatif jadi positif, maka kita peroleh limit X menuju 0, sisanya adalah 2 sin setengah X dikali sin setengah X, kemudian dibagi X. Nah, angka 2 ini sebagai hasilnya, limit X menuju 0 dari sin setengah X dibagi X adalah setengah. Kemudian kalau kita masukkan X yang menuju 0, maka sin 0 itu hasilnya adalah 0. Jadi 2 kali setengah 1, 1 kali 0, maka jawabannya tetap adalah 0. Terbukti bahwa memberikan jawaban sama dengan 0. Kita lanjut ke soal nomor 9.
tunjukkan bahwa limit X menuju pi per 4 1 dikurang 2 sin kuadrat X per cos X kurang sin X sama dengan akar 2. Jadi kita bisa ubah terlebih dahulu ya, dimana kita ingat bahwa cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu sama dengan 1, maka kita bisa tukar dulu bentuk ini. Atau karena tadi kita sudah tahu ya bahwa cos 2X itu sama dengan cos kuadrat dikurang sin kuadrat, dan cos 2X itu sama dengan juga 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Berarti bentuk 1 dikurang 2 sin kuadrat X bisa langsung kita tukar jadi cos kuadrat dikurang sin kuadrat. Langsung kita tukar aja menjadi limit X menuju pi per 4 jadinya cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X dibagi cos X dikurang sin X. Kemudian kita faktorkan yang di bagian pembilang menjadi limit X menuju pi per 4 menjadi cos X ditambah sin X, kemudian cos X dikurang sin X dibagi cos X dikurang sin X. Yang ini kita coret. Langsung kita substitusikan nilai X-nya pi per 4 menjadi cos pi per 4 ditambah sin pi per 4. Cos pi per 4 adalah setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, hasilnya adalah akar 2. Maka terbukti jawabannya adalah akar 2. Kita lanjut ke soal nomor 10. Tentukan limit X menuju 0 fx tambah h kurang fx per h. Menurut saya pribadi ini soalnya kayaknya salah ya. Jadi seharusnya ini bukan X tapi ini menuju h menuju 0. Karena kalau X-nya menuju 0 ini hasilnya berarti sin H ya. Kalau seandainya ini tetap dipertahankan soalnya adalah X menuju 0, maka cukup kita tuliskan menjadi sin X tambah H kurang sin X dibagi H. Untuk H-nya 0, X-nya 0, berarti ini menjadi sin H dikurang 0 per H. Maka jawabannya adalah sin H per H. Tampaknya bukan ini kemauan dari soal ya. Biasanya soal seperti ini menggunakan pembilang ini hanya menuju 0, dan sesuai dengan bentuk ini biasanya bentuknya adalah sama dengan turunan. Jadi turunan sin X itu adalah sama dengan cos X, turunan sin 2X adalah 2 cos 2X, dan turunan cos X adalah min sin X. Tapi kalau mau kita jabarkan juga boleh. Jadi yang A ini kalau kita mau buktikan jawabannya itu cos X dengan cara kita tuliskan menjadi limit H menuju 0 ya. Kita sepakat dulu ini kita ganti jadi H menuju 0. Kemudian sin X menjadi sin X tambah H dikurang sin X dibagi H. Sesuai dengan yang diuji kombinasi awal, ini kita jabarkan menjadi sin X cos H ditambah cos X sin H, kemudian dikurang sin X dibagi H. Ini masih dalam bentuk limit. Kemudian kita kelompokkan yang sama-sama ada sinnya. Ini menjadi sin X, kemudian cos H dikurang 1 ditambah cos X sin H, kemudian kita bagi dengan H, dan ini bisa kita pecah H-nya ini menjadi dua bagian. Jadi sini dibagi H, ini juga dibagi H, masih dalam bentuk limit H menuju 0. Maka akan kita peroleh limit H menuju 0 dari bentuk yang pertama ini menjadi sin X, cos H dikurang 1 bisa kita tukar menjadi 2 negatif 2 sin H per 2 sin H per 2 dibagi H ditambah cos X sin H per H. Jadi untuk H-nya menuju 0, yang ini memberikan hasil setengah. Jadi hasilnya adalah sin X dikali negatif 2 dikali setengah, tapi yang ini memberikan hasil 0. Kemudian sin H per H itu 1, jadi cos X dikali 1. Bentuk yang ini 0, cos X tambah kali 1, maka jawaban akhirnya adalah cos X. Kita lanjutkan ke bentuk yang kedua untuk yang sin 2X ya. Berarti menjadi limit H menuju 0, sin karena dikali 2 menjadi 2X tambah 2H kurang sin 2X dibagi H. Dengan rumus yang sama ini kita jabarkan menjadi limit H menuju 0. Sin 2X tambah 2H kita ubah menjadi sin 2X cos 2H ditambah cos 2X
sin 2H, kemudian dikurang sin 2X, kemudian kita bagi H. Cara yang sama, yang dua bagian ini kita gabungkan karena sama-sama ada sin 2X-nya, menjadi limit H menuju 0, sin 2X, kita buka kurung menjadi cos 2H dikurang 1, ditambah cos 2X, sin 2H, per H-nya kita bagi, di sini bagi H, ini juga bagi H, jadi limit H menuju 0, sin 2X, bentuk cos 2H kurang 1 bisa kita tukar menjadi negatif 2 kali sin H dikali sin H, ini dibagi H, ditambah cos 2X kali sin 2H bagi H. Nah, ini memberikan hasil 1 menjadi sin 2X dikali negatif 2 dikali 1, di sini 0, ditambah cos 2X dikali 1, dikali 2 ya. Jadi hanya habis tinggal 2. Yang ini 0 semua, maka jawabannya adalah 2 cos 2X. Oke, kita lanjut yang C cos X ya. Jadi bentuknya menjadi limit H menuju 0, cos X tambah H dikurang cos X dibagi H. Kita jabarkan menjadi limit H menuju 0. Kita jabarkan cos X tambahnya menjadi cos X cos H dikurang sin X sin H dikurang cos X dibagi H. Yang sama ada cos X-nya kita kelompokkan. Maka menjadi limit H menuju 0, cos X dikali cosinus H dikurang 1 dikurang sin X dikali sin H. H-nya kita bagi di sini H sekali, di sini juga H. Maka kita peroleh cos X. Ini kita tukar jadi min 2 sin H per 2 sin H per 2. Ini kita tukar menjadi sin X dikali sin H dibagi H. Ini tadi ada bagi H juga ya. Jadi hasilnya adalah cos X kali min 2. Ini hasilnya setengah. Tapi sin H per 2-nya adalah 0. Dikurang sin X. Yang ini hasilnya 1. Yang ini habis semua, 0. Jadi 0 dikurang sin X, maka jawabannya adalah negatif sin X. Jadi demikian pembahasan soal untuk uji kompetensi 1.1. Semoga bisa dipahami dan bisa membantu kalian dalam memahami soal-soal limit trigonometri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalau suka dengan pembahasan kita, berikan dukungan ke channel ini dengan tombol like dan subscribe, dan bagikan informasi channel ini kepada teman-teman kalian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.